Jadi tahun 1661 mungkin saudara sekalian sudah tahu bahwa orang-orang Portugis keturunan yang Belanda masuk 1641 di Malaka itu pada lari ke Batavia, ke timur, segala macam. Nah kita sama orang Belanda tuh dibuang ke Kampung Tugu Pak, namanya Kampung Tugu. Asal katanya dari Port Tuguese. Jadi Port Tugu, Tugunya di situ ada. Cuman sayangnya kenapa dibuang ke daerah Priuk gitu Pak. Yang panas banyak nyamuk, jadi beginilah tampang-tampangnya gitu. Sebenarnya dulu kita putih, bersih. Mandi di laut, dulu ada sunfur di sana, ya. Nyelam, diberakin cumi. Bukan menyesal Pak, tapi emang sudah begini kenyataannya gitu. Dan kita keturunan ke-8, kalau kata orang ke-8, turunan ke-8 nggak dapat apa-apa, emang bener. Ojo guyu Sarina tak parani ojo melayu sing rina wengi tak impi-impi ayo melu karo aku do. Keroncong Tugu, tradisi musik di Kampung Tugu ini tidak terlepas dari sejarah Kampung Tugu itu sendiri. Ketika Belanda menguasai Malaka di tahun 1641, itu banyak keturunan Portugis yang semula sejak abad 15 itu tinggal di Malaka, itu ditawan oleh Belanda. Kemudian 800 orang keturunan itu dibuang ke Batavia oleh Belanda pada saat itu. 1661 sebagian orang yang ditawan di Batavia itu sekitar 23 kepala keluarga itu dimerdekakan oleh Belanda, artinya dikasih kebebasan dalam hal pajak. Kemudian mereka diprotestankan yang semulanya Katolik. Setelah itu diasihkan lagi ke Desa Tugu, tempat kita sekarang ini, dan di sini kita hidup dalam suasana di mana dulu ini hutan lebat, banyak rawa-rawa dan tempat bersarangnya nyamuk malaria. Mungkin bisa dirasain bagaimana nyamuk-nyamuk, tapi sekarang malarianya sudah sedikit. Kerinduan kita yang biasanya kita dapatkan bermain musik sebelumnya itu pun menjadi kerinduan kita karena emang kita di sini terisolasi oleh hiburan yang biasa kita dapetin di Malaka sebelumnya, artinya seperti itu. Bagaimana caranya kita untuk mencari hiburan? Kita harus jalan kaki menuju ke kota, itu sekitar 20 km hanya untuk mencari sebuah hiburan. Tapi ada sesuatu hal yang kita punya mungkin dari 23 kepala keluarga itu sendiri, salah satu orangnya itu ada jiwa seninya untuk membuat alat-alat musik. Jadi karena di sini banyak-banyak pohon besar, orang-orang kita dulu itu membuat sebuah gitar kecil menyerupai ukulele dan dibuat dari pohon kayu bulat, kita potong sampai berukuran kecil. Kita buat dengan handmade, artinya kita kerjakan dan kita beri nama itu Macina. Sudah kita buat, selepas kita mencari nafkah siang hari, apa yang orang Tugu punya pada saat kumpul dibawa. Termasuk seruling kecil atau apa mereka bawa hanya untuk menghibur diri. Itu kebiasaan kita setiap hari. Dan karena emang suara yang dihasilkan dari Macina itu sendiri berbunyi serong begitu, orang menyebutnya keroncong gitu. Itu orang Tugu pada main serong di rumahnya si ini gitu kan. Nah dari kata-kata itu sendiri timbul bahasa kata keroncong. Beranjak masuk abad ke-19 sudah mulai agak modern seperti itu.
banyak juga masuk unsur-unsur alat musik instrumen dari Eropa, dan sudah mulai ada pergerakan bahwa di Indonesia itu belum Indonesia lah gitu ya, di zaman Belanda itu orang-orang keturunan Indo-Indo itu mereka membuat sebuah genre musik yang mereka sebut Indies ya, Indies. Di sana mereka menyanyikan lagu-lagu Indonesia gaya lama, bahasa-bahasanya pun Melayu-Melayu lama gitu, termasuk bahasa-bahasa Belandanya juga mereka nyanyikan. Apalagi zamannya malam pasar gambir, terang bulan menona manis Autoraya, pergi ke Stanford sini Freya and the Pier. Terang bulan menona manis Autoraya, pergi ke Stanford sini Freya and the Pier. Ketika orang sudah mulai banyak tahu tentang keberadaan kita dan pemerintah Belanda pun sudah sering mengundang kita pada acara-acara apa, dan kita pun di sini pada saat acara pesta panen, acara orang kawin dan segala macam, kita sering mengisi acara di tempat-tempat seperti itu. Kemudian terdengarlah sebutan nama Keroncong Tugu. Dari situ seorang keturunan Portugis asal Tugu, Joseph Cuico, di tahun 1925 membentuk secara organisasi musik keroncong Tugu dengan nama Orkes Pusaka Keroncong Morisco Tugu. Itu pertama kali tahun 1925. Dari sana Joseph mengumpulkan pemuda-pemuda Tugu itu untuk membentuk sebuah semacam penguatan tradisi. Jadi apa yang kita rencanakan nantinya berikutnya dalam masa itu, supaya Keroncong Tugu itu bisa berkembang dan menjadi sebuah identitas kampung Tugu. Tapi kemudian karena kesibukan Joseph, dia sebagai pedagang, dia sebagai penjual kerontong, karena istrinya juga orang Cina pada saat itu, dia serahkan kepemimpinannya itu kepada adiknya Jacobus Cuico di tahun 1935. Pada saat Jepang masuk di tahun 42, sempat terjadi semacam pelarangan terhadap musik keroncong oleh pemerintah Jepang di tahun 1943 karena dianggap musik keroncong bisa mewakili nasionalisme masyarakat Indonesia, membuat sebuah pergerakan. Nah, ketika Indonesia merdeka 45, tahun 50 sampai tahun 70 itu sempat vakum kegiatan musik di Tugu, oleh karena banyak sekali faktor keamanan yang tidak menguntungkan buat orang-orang Tugu. Banyak orang-orang Tugu juga yang pindah dari kampung Tugu ini untuk hijrah ke Belanda, ke Papua, ke luar daerah lah, karena faktor keamanan tersebut. Akhirnya vakum kegiatan musik keroncong Tugu. Dan ketika tahun 70, Gubernur Ali Sadikin tampil menjadikan kampung Tugu ini sebagai cagar budaya, karena kita punya bangunan juga gereja Tugu yang menjadi situs dan menjadi sebuah saksi. Artinya ada sebuah cagar bangunan yang disisakan oleh Belanda itu, dan termasuk keturunan Portugis yang ada di kampung Tugu ini masih tersisa. Artinya masih ada orang-orang di Tugu ini yang memiliki farm Portugis seperti itu. Saat itu orang tua kita mulai menggerakkan aktivitas berkesenian, termasuk mempromosikan bahwa Tugu punya kuliner, Tugu punya budaya, Tugu punya sejarah, seperti itu diangkat dulu. Tapi sayang ketika tahun 1978 Jacobus meninggal, dan diteruskan lagi oleh adiknya Samuel Cuico. Mulai di tahun 80-an ke atas mulai ada peningkatan, artinya Samuel Cuico itu mendekatkan kepada pemerintah
dan terjadi ketika tahun 1989 Belanda di acara Pasar Malam Besar, sebuah acara rutin setiap tahun sampai saat ini masih ada. Tong Tong Fair di sana mengundang kita untuk tampil di acara itu. Jadi DKI Jakarta mengutus kita untuk tampil di acara Tong Tong Fair selama 12 hari di sana. Kita mendapat respon yang sangat luar biasa dan itu pertama kali kita menginjakan kaki mengenalkan keroncong Tugu ke negara lain. Ini generasi kita yang keroncong ke-4, jadi sebelumnya ada 3 generasi sebelumnya, karena dari tahun 1925 pertama kali keroncong Tugu itu dibentuk secara organisasi. Dulu-dulunya hanya sebuah permainan keluarga-keluarga aja, kemudian timbul nama keroncong dari alat namanya macina. Kita punya alat macina namanya yang orang bilang keroncong, kemudian keroncong itu menjadi sebuah genre dan lagu keroncong. Sudah lama ikut keroncong Tugu, lumayan lama. Kebetulan ketemu dengan Om Edo juga di salah satu pementasan di tim waktu itu, Taman Ismail Marzuki. Kita ketemu, nah dari situ awalnya kita ikut kerjasama. Ya pertama kan saya diajak, ya ikut lama mulai tertarik sendiri. Di sini juga nggak dipaksa, jadi di sini itu buat pelatihan doang, buat perkenalan. Kalau di Tugu ini ada suatu kebudayaan yang asli. Di sini dari nol saya belajar, sama sekali nggak bisa belajar alat musik sampai sekarang hampir semua. Tidak pernah orang Tugu menyebutnya musik kita musik keroncong, nggak pernah dari dulu. Kita kalau mau latihan musik paling nyong latihan besok latihan musik. Tidak pernah menyebut latihan keroncong, nggak pernah di Tugu. Hanya orang yang menyebut bahwa Tugu itu awal dari lahirnya musik genre keroncong di Indonesia. Tapi sebenarnya musika dari Tugu. Iya, musika dari Tugu itu artinya musik dari Tugu. Musik dari Tugu, musik dari Tugu itu ya inilah kita gitu. Nah orang menyebutnya keroncong, ya nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya kalau saya bilang Tugu terkenal dengan musik keroncongnya, itu terlalu naif buat kita ya. Sebenarnya mereka hanya ingin tahu sejarah Tugu itu sendiri. Yang mahal dari sebuah budaya itu adalah sejarah. Sejarah latar belakang kita, karena memang di Indonesia mungkin di beberapa tempat di Asia yang pernah didatangi oleh Portugis di abad-abad ke-15, di Indonesia hanya kampung Tugu yang punya komunitas keturunan yang hidup dalam sebuah tempat wilayah gitu, yang rata-rata wilayah itu dihuni oleh keturunan Portugis. Nah itu kelebihan kita. Akhirnya karena emang punya kelebihan itu, apa yang bisa ditonjolkan dari situ? Ada seni di situ namanya keroncong Tugu. Hanya itu yang bisa kita tampilkan sekarang gitu ya. Akhirnya orang pengen tahu. Kita diundang ke sana kemari. Orang anggap keroncong Tugu hebat segala macam. Saya pikir saya kalah jauh loh sama teman-teman yang lain. Jauh. Kita bertemu bersama-sama. Duet pancong
kita otodidak gitu. Nggak ada yang saya lebih-lebihkan dari musik saya punya. Terhadap perkembangan musik sekarang saya harus ikutin gaya orang-orang hebat gitu. Kita orang tolol, kita orang goblok gitu, orang bodoh main musik sebenarnya. Karena kita nggak belajar secara formal, kita otodidak. Tapi itu yang menjadi sebuah ciri khas kita. Orang Tugu mainnya begitu ya gitu. Tapi lama-lama karena kita kompak main, kita main bener-bener menghayati, akhirnya kita menjadi sebuah alunan yang menjadi di kuping mereka enak. Seakan-akan hal-hal seperti gituan hilang di mata mereka. Mereka akan menikmati. Video Kwiko ini punya taste, punya komitmen, ya, dan juga punya rasa sosialnya yang cukup tinggi. Di bidang musik, dia benar-benar mempertahankan ciri khas musik keroncong secara klasik. Dan ini dia lakukan secara konsisten, termasuk masalah pembinaannya kepada generasi berikutnya. Kegiatan lain, saya melakukan pembinaan, ada latihan biola khusus buat anak-anak pemula, ada juga anak-anak lain untuk latihan keroncong secara door to door, artinya mereka datang sendiri, mereka belajar sendiri, minta ajarin bagaimana. Saya akan latih secara privat. Ini harus ada yang ikut campur tangan ya. Entah itu PT, entah itu pemerintah, harus ada yang ikut campur tangan. Karena banyak peserta asal datang sini cuma bengong aja karena nggak ada alat. Sementara mereka itu mau beli kan masih ragu-ragu, iya kalau terus ya kan. Kalau enggak udah beli mahal-mahal cuma dibuang-buang kan sayang gitu. Nah ini untuk sementara kita harusnya ngalah. Ngalahnya itu kita menyediakan dulu. Ternyata dengan adanya kita sediain alat yang ala kadarnya seperti tadi yang dilihat, antusiasnya kan kuat sekali kan. Tadi kan bisa melihat dia suruh pulang dan nggak mau kan gitu. Yang sulit itu kan merekrut penggemar, ya, penggemar keroncong. Kalau keroncong nggak perlu dilestarikan, saya rasa sudah lestari karena generasi itu dari generasi ke generasi sampai detik ini mau cari keroncong berapa ratus grup ada. Mungkin kalau langsung suka semuanya enggak, cuma karena aku suka nyanyi gitu. Kadang mereka itu kemarin lagu apa sih yang dinyanyiin gitu. Baru sekedar suka biasa aja sih. Cuma kalau untuk suka banget kayaknya agak susah ya. Musik itu kan kita dari hati, nggak bisa dipaksa. Jadi ya kayak tadi saya aja, kalau mereka cuma lihat doang gitu tanpa ikut serta, nggak bakalan bisa senang sama musik itu. Kalau band mah bosan, keroncong kan apa aja bisa diikutin, kayak band bisa dikeroncongin, apa bisa dikeroncongin. Kalau band kan cuma satu doang fokus. Itu salah satu saya ajak, ikut, gue ngejob nih, ikut dengerin begini-begini. Nanti kan dia lama-lama, kalau bahasa sekarang kepo kan, kepo sendiri kan. Akhirnya dia pengen tahu, cari tahu, ternyata enak juga ya musiknya. Dan mereka juga ya itu, musik itu kan kita datangnya dari hati kan. Kita main juga nggak bisa pakai emosi, karena kan musik itu gimana ya, susah diungkapin juga sih. Satu kata aja saya bilang, tanggung jawab saya sebagai orang Tugu, sebagai anak keturunan dari Portugis yang diwariskan sebuah tradisi musik keroncong, agar ini tetap lestari dan tidak mati arang, seperti itu. Saya nggak mau musik Tugu yang sudah dibina, sudah diangkat dari nenek moyang kita dulu, ketika orang tua saya meninggal berhenti sampai di situ saja. Sebenarnya itu lebih bagaimana panggilan jiwa. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya pun terpanggil untuk melakukan itu, dan ya artinya saya juga nggak berpikir kok tiba-tiba saya jadi seorang yang bisa mengendalikan sebuah budaya, untuk bagaimana budaya itu kembali terpegang oleh Kampung Tugu dan terangkat dengan sendirinya seperti itu. Nah, itu saya pun sampai sekarang masih belum bisa menjawab, karena emang itu mengalir dengan sendirinya di dalam diri saya sendiri. Saya harap ada regenerasi yang solid gitu.
definisinya solid ini kalau bisa keroncong tugu ini berdiri kokoh, berdirinya itu dengan di kaki sendiri. Artinya begini, boleh dikatakan saya orang luar, ya kan, bukan lahir di sini gitu. Nah, bagaimana saya akan mau mencetak anak yang lahir di sini ini bisa mampu untuk melestarikan keroncong itu, punya pemain biola sendiri, punya pemain kumbu sendiri dan sebagainya. Itu harapan saya di situ. Kalau dibilang lebih seneng sih di keroncong. Kenapa? Karena satu, saya asli orang Tugu. Ini kan warisan dari moyang. Jadi kalau bukan anak-anak mudanya, siapa lagi yang meneruskan kan? Kan sayang kalau kebudayaan yang bagus punah gitu aja. Saya pengen sekali mengungkapkan hal ini kepada pemerintah Indonesia. Bu, ya tolong gitu, radio di Indonesia ini minimal satu radio menyiarkan 1 jam aja keroncong selama seminggu gitu kan. Jakarta ini ada berapa puluh radio gitu. Kasih instruksi presiden, gubernur bahwa radio harus menyiarkan musik keroncong hari Jumat jam segini, 1 jam, kelar. Atau pemerintah Indonesia, Pak Jokowi kasih tahu TVRI di stasiun TV swasta terutama, siarin dong keroncong setengah jam deh, gak usah 1 jam. Di hari apa kek, jam 2 malam juga nggak apa-apa, yang penting ada. Nah, ini menjadi semangat buat kita sebetulnya, menggugah kita pelaku-pelaku musik keroncong itu supaya terus kita berkarya dan selalu ada solusinya. Sekarang kita nggak bisa berjalan karena memang itu terbentur oleh sesuatu yang mereka anggap kurang begitu bisa menjanjikan. Ya, saya bisa mengerti lah bagaimana sebuah stasiun televisi itu harus berperang melawan tayangan, karena jika tidak ada penonton pun mereka akan rugi. Tapi saya pikir mereka belum mencoba. Kalau mereka mencoba, saya jamin itu pasti akan berhasil. Gado-gado, sate kambing, soto baba, ini makanan anak Betawi. Jangan lupa nasi uduk dan ketan urap buat sarapan pagi-pagi. Never hated nasi uduk dan ketan urap for the break di pagi hari. Rederi Oliveira. Wel de vrienden kota Betawi, maar uit Batavia zal ik nooit vergeten. Ik blijf je trouw, sampai ku mati. Maar uit Batavia zal ik nooit vergeten. Ik blijf je trouw, sampai ku mati. Uit Batavia, Jakarta gak bakalan gue lupa sampai mati.